Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, kembali lagi dengan saya Nanda Akbar Putra Salim di acara kelas pajak. Izinkan saya untuk sedikit sharing perihal latihan soal perpajakan 2 guna membantu teman-teman dalam menghadapi ujian akhir semester mendatang. Langsung saja mari kita simak ya teman-teman semua. Soal yang pertama yaitu mengapa pemerintah menetapkan adanya PPN? Berikan penjelasan Anda. Jadi jawabannya yaitu pemerintah menetapkan adanya PPN karena PPN memiliki fungsi yang diantaranya sebagai penerima negara, pemerataan beban pajak, mengatur pola konsumsi, mendorong ekspor, mendorong investasi. Selain itu, PPN juga berfungsi sebagai bahan perhitungan kelebihan kekurangan pajak sebagai budgeteer, regulans, stabilitas, dan redistribusi. Kelebihan dari adanya PPN sebagai pencegah pajak berganda. Netral dalam perdagangan baik dalam dan luar negeri, dan konsumen sebagai pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh PPN, sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya. Itu ya jawaban nomor pertama ya teman-teman. Lalu lanjut ke soal kedua yaitu mengapa pemerintah menetapkan adanya PPNBM pada barang mewah? Berikan penjelasan Anda. Lalu jawabannya yaitu pemerintah menetapkan adanya PPNBM pada barang mewah karena PPNBM merupakan pemungutan tambahan di samping PPN dan hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP mewah pabrik mewah. Selain itu, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN, tetapi juga eksportir mengekspor BKP mewah. PPNBM yang dibayarkan pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Dasar pertimbangan PPNBM yakni yang pertama ada perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen penghasil rendah dengan konsumen penghasil tinggi. Yang kedua adalah perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Lalu yang ketiga ada perlu adanya perlindungan atas produsen kecil untuk mengamankan penerimaan negara. Lanjut di soal yang ketiga. Apa manfaat ditetapkannya pajak daerah dan retribusi bagi masyarakat, serta berikan contoh yang termasuk pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pembahasannya yaitu yang pertama, manfaatnya untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua ada untuk kepentingan orang pribadi, badan atau jasa pemberian izin tertentu. Yang ketiga adalah untuk fasilitas umum dan infrastruktur. Yang keempat ada untuk pertahanan dan keamanan. Yang kelima ada untuk subsidi pangan dan BBM. Yang keenam ada untuk dana pemilu, dan yang terakhir untuk pengembangan alat transportasi massal. Berikut ada daftar pajak daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Untuk yang provinsi yaitu yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pemukiman, dan pajak rokok. Itu yang provinsi. Lalu untuk kabupaten kota yaitu ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Lalu ini di soal yang keempat, soal perhitungan ya teman-teman. PT Berkah telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayarkan dan PK yang telah dipungut. Jadi PM itu kan pajak masukan dan PK itu pajak keluaran ya teman-teman. Pada bulan Januari 2021, pajak yang telah dibayarkan saat perolehan PKP yaitu senilai 34 juta. Lalu di bulan Januari pajak keluarannya yang dipungut yaitu 27 juta. Sedangkan di bulan Februari 2021, pajak yang telah dibayar saat perolehan PKP yaitu 21.500.000. Dan pajak keluaran yang telah dipungut yaitu 35.500.000. Hitunglah PPN pada masa bulan Januari dan Februari tahun 2021. Ya, berikut penjelasannya. Masa pajak Januari 2021, pajak keluarnya yaitu 27 juta, dikurangi pajak masukan dapat dikreditkan yaitu senilai 34 juta, dan PPN lebih bayarnya yaitu 7 juta. PPN lebih bayar akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebesar 7 juta di bulan Februari. Lalu di bulan Februari, pajak keluaran yaitu senilai 35.500.000 dikurangi pajak masukan dapat dikreditkan yaitu senilai 21.500.000 dan menghasilkan PPN kurang bayar itu senilai 14.000, lalu dikurangi kompensasi lebih bayar Januari 2021 senilai 7 juta, menghasilkan PPN KB senilai 7 juta rupiah. Lalu untuk soal nomor 5, PT Mulia telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi mengenai transaksi selama bulan Maret dan April 2021. Pada bulan Maret, PT Mulia membeli bahan baku seharga 60 juta dan membeli bahan penolong seharga 20 juta lalu menjual produknya sebesar 95 juta. Sedangkan di bulan April 2021, membeli bahan baku seharga 75 juta dan menjual produk sebesar 69 juta. Lalu pembahasannya sebagaimana berikut. Masa pajak Maret 2021. Pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain sebesar 8 juta. Itu dari 10% dikali 60 juta ditambah 10% dikali 20 juta, menghasilkan 8 juta. Lalu pajak keluaran yang harus dipungut yaitu 9.500.000 berasal dari 10% dikali 95 juta. Menghasilkan PPN kurang bayar yang masih harus disetor ke kas negara yaitu 1.500.000. Jumlah PPN KB sebesar 1.500.000 harus disetorkan ke kas negara sebelum tanggal 15 April 2021. Lalu, masa pajak bulan April 2021, pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain sebesar 7.500.000 itu berasal dari perhitungan 10% dikali 75 juta. Dan pajak keluaran yang harus dipungut senilai 6.900.000. Itu berasal dari 10% dikali 69 juta. Lalu menghasilkan PPN lebih bayar pada masa pajak bulan April 2021 senilai 600.000. 600.000 berasal dari perhitungan 7.500.000 dikurangi 6.900.000 menghasilkan 600.000. Lalu jumlah PPN lebih bayar sebesar 600.000 dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya dan dapat diminta kembali atau restitusi. Lalu soal nomor 6,
Hitunglah PPN dan PPNBM 20% yang dipungut dan sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan atas jumlah pembayaran yang sudah dibayarkan kepada PKP rekanan atas BKP yang tergolong mewah sebesar Rp1.703.000.000. Lalu pembahasannya yaitu jumlah pembayaran dengan nominal Rp1.703.000.000. Jumlah PPN yaitu 11 dibagi 131 dikali 1.703.000.000 menghasilkan 143 juta. Lalu jumlah PPNBM yaitu 20 dibagi 131 dikali 1.703.000.000 menghasilkan 260 juta. Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan yaitu 1.703.000.000 dikurangi 143 juta ditambah 260 juta menghasilkan jumlah 1.300.000.000. Lalu di soal nomor terakhir, Tuan Ahmad melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 730 meter kubik yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2022 di luar pembelian tanah adalah sebesar 495 juta. Maka PPN yang harus disetorkan atas kegiatan membangun sendiri tersebut adalah, pembahasannya yaitu PPN 11% dikali 20% dikali jumlah biaya yang dikeluarkan. %, dikali 20% dikali 495 juta. Lalu di sini 11% dengan perkalian 20% dikali 495 juta menghasilkan 99 juta. Lalu 11% dikali 99 juta menghasilkan 10.890.000. Maka dari itu PPN yang harus disetorkan sebesar Rp10.890.000. Selesai teman-teman, mungkin itu saja dari kami, Tax Community Universitas Pekalongan di sesi kelas pajak kali ini. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, apabila ada koreksi tolong dicantumkan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya, Nanda Akbar Putra Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.